kasih pemirsa masih di Damai Indonesiaku. Nah pemirsa, sebetulnya bagaimana karakter pemuda yang diajarkan dalam Islam? Di segmen ini kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Syekh Ahmad Al-Misri dengan mengangkat subtema karakter pemuda dalam Islam. Silakan Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika arhamar rahimin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, para pemirsa TV One dimanapun Anda berada, uhibbukum jami'an fillah, saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali di sore hari ini atau siang hari ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surganya Allah. Alhamdulillah kita sudah dapat ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita Aba Waraud dan guru kita Ustaz Yosa Hakam, yang insya Allah mudah-mudahan ilmu yang disampaikan beliau-beliau ini membawa keberkahan untuk kita di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal. Para jamaah yang dimuliakan Allah, pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Asy-syababu hum imadul ummah. Pemuda adalah pilar umat, pilar bangsa. Mereka adalah sumber kekuatan. Pemuda adalah sumber kekuatan serta peradabannya. Waja'al Islamu liyu'liya min qadri syabab wa'tana bihim i'tina'an khassan. Islam datang untuk mengangkat derajat para pemuda dalam Islam, dan Islam memberikan perhatian khusus. Kalau kita berbicara karakter pemuda dalam Islam, kita tidak akan membahas jauh-jauh. Dan dalam Al-Quran sudah membahas lebih dalam bahkan secara detail tentang pemuda-pemuda dalam Islam. Sampai Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang mereka di dalam Al-Quran, mereka adalah fityah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahf, Nahnu naqussu 'alaika nabahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami akan ceritakan kepadamu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang cerita yang sebenarnya, tentang para pemuda yang mereka mempertahankan agamanya, akidahnya. Walaupun mereka pemuda yang kalau saat ini lihat pemuda-pemudi kita, gampang terbawa arus, gampang tergelincir kakinya dalam kemaksiatan, dalam kesesatan. Sedangkan ini mereka pemuda-pemuda yang taat kepada Allah, yang berpegang teguh kepada tauhid. Mereka berpegang teguh kepada agamanya. Mereka mempertahankannya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala, innahum fityatun amanu bi rabbihim. Sesungguhnya mereka adalah pemuda yang beriman kepada Allah. Perhatikan, kalau seorang pemuda punya landasan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan senantiasa terlindungi dari hal-hal yang tidak ridho Allah Subhanahu wa taala. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Mereka adalah pemuda yang beriman kepada Allah karena mereka berpegang teguh kepada agama Allah. Wazidnahum huda. Kami tambahkan petunjuk, kami berikan bonus. Sebagaimana mereka berpegang kepada agama Allah, Allah beri hidayah, Allah berikan petunjuk, Allah angkat derajat mereka sampai Allah abadikan mereka di dalam Al-Quran. Halo? Masih hidup? Di dalam kisah Ashabul Kahfi tidak disebut nama pemuda-pemuda itu. Bahkan jumlahnya tidak pasti diketahui. Betul? Kenapa tidak disebut? Padahal di dalam cerita-cerita yang lain kadang-kadang disebut.
Seperti Nabi Isa disebut, Maryam disebut, Nabi Zakaria disebut, Nabi Yahya disebut. Dan bahkan di sebagian kisah-kisah yang lain disebut namanya. Kenapa di sini disamarkan? Jadi nakirah. Mereka tidak disebut namanya. Kata ulama dalam ilmu tafsir bahwa ini namanya mubhamat. Sesuatu yang tidak disebut. Kenapa? Karena bisa terulang kali cerita mereka di setiap masa. Di setiap zaman. Jangan anak-anak muda beranggapan bahwa ini cerita dulu. Bisa terjadi sekarang. Bisa terjadi di masa yang akan datang. Maka jangan berkecil hati. Karena pemuda itu di setiap waktu, setiap masa, mereka itu orang hebat. Di zaman Nabi Muhammad SAW, kalau kita perhatikan, Nabi SAW mengutus safir pertama dalam Islam. Duta besar pertama dalam Islam, anak muda. Namanya sahabat Sayyidina Mus'ab ibn Umair. Nabi mengutusnya, orang pertama utusan Nabi dalam Islam, Mus'ab bin Umair. Beliau adalah seorang sahabat dan masih muda. Beliau diutus ke Yathrib yang kita kenal Madinah Al-Munawwarah. Untuk mengajarkan mereka Al-Quran, mengajarkan mereka Islam. Coba lihat di dalam Al-Quran diceritakan. Qalu man fa'ala hadha bi'alihatina innahu laminadh dhalimin. Siapa yang melakukan perbuatan ini kepada berhala-berhala kami dalam surat Al-Anbiya. Karena Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala mereka kecuali satu. Kemudian mereka saling bertanya, qalu man fa'ala hadza bi'alihatina innahu laminadh dhalimin. Yang melakukan perbuatan ini kepada berhala-berhala kami, sesembahan kami, dia termasuk orang zalim. Apa jawaban mereka? Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami dengar pernah anak muda, fata, masih muda sekali, yang pernah mencela berhala-berhala kami. Bisa jadi Ibrahim ini tidak jauh dari apa yang terjadi pada berhala-berhala kami. Para pemirsa dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara karakter pemuda dalam Islam, yang pertama karakter yang dilandasi dengan iman kepada Allah. Jika pemuda punya iman kepada Allah, dimanapun dia berada akan terjaga karena imannya. Ini anak muda, mereka melarikan diri dari seorang penguasa yang zalim. Mereka masuk ke dalam gua, Allah lindungi mereka. Allah jaga mereka. Allah kasih mereka tidur 309 tahun. Allah kasih mereka tidur di situ, bahkan jasadnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimal. Badannya dibulak-balik. Kenapa? Berubah posisi tidurnya biar tidak dimakan sama tanah. Pada saat mereka hidup lagi, mereka saling bertanya berapa jam, berapa hari kita tidur. Padahal mereka tidur 309 tahun. Qalu bnu alaihim bunyana. Sampai diminta agar membangun sebuah bangunan. Agar kisah mereka diabadikan. Ternyata tidak diabadikan dulu, tapi diabadikan juga di dalam Al-Quran. Kalau pemuda masuk ke majelis-majelis yang isinya berbicara tentang maksiat, ghibah orang, ngadu domba orang, menjelekkan orang, hasutin orang, dia pasti akan terjaga dari majelis itu. Dia akan meninggalkan mereka. Maka para jamaah ini dimuliakan Allah, pemirsa dimanapun Anda berada, mereka ini akan selalu meninggalkan majelis-majelis yang penuh dengan hal-hal demikian. Pemuda dalam Islam ini punya karakter, punya kekuatan, punya power untuk melakukan perubahan dalam masyarakatnya. Dan pemuda ini berperan untuk senantiasa menggunakan kekuatannya, menggunakan ilmu pengetahuannya, dan menggunakan teknologi saat ini untuk senantiasa membawa perubahan dan membawa keberkahan. Mudah-mudahan pemuda-pemudi kita senantiasa selamat dari godaan dunia, dan mudah-mudahan Allah jadikan mereka sebagai penunjuk pandangan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'la wa a'lam bissawab.
Ya, baik, terima kasih banyak Syekh. Ya, pemirsa itu tadi karakter berlandaskan iman yang sangat penting yang harus kita dalami dan juga dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari terutama para pemuda-pemudi sesuai dengan tema kali ini. Ya, pemirsa kita masih akan melanjutkan tausiah dari narasumber kami, tapi sesaat lagi usai jeda jangan kemana-mana tetap di Damai Indonesiaku. Baik pemirsa, sebelum kita memasuki segmentasi tanya jawab, kembali saya ingin berbagi informasi. Sekarang minyak gosok herbal bubut ada yang wanginya enak, namanya minyak herba wahid. Khasiat dan kemampuannya tetap sama ampuhnya, minyak herba wahid, minyak gosok herbal bubut yang wangi. Masya Allah, memang benar pemirsa, aromanya wangi banget, wangi habatus sauda, baunya tidak menyengat, beda dengan yang pernah saya beli sebelumnya, ada aroma oli bekas. Nah pemirsa, minyak herba wahid mengandung habatus sauda, sambiloto dan brotowali, sehingga ampuh sebagai minyak pijat dan urut untuk mengatasi capek, pegal, terkilir, kesleo maupun encok. Juga untuk berbagai macam luka, bisa juga dibalur saat perut kembung, masuk angin, pegal linu, rematik atau sebagai minyak bekam. Dan cocok juga untuk dibalur pada anak-anak supaya tidak masuk angin, batuk, pilek sekaligus demam. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Ibu Aas. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Pak. Bunda juga membawa minyak herba wahid. Ya. Boleh berbagi pengalaman kepada pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga pernah pakai ini, selain produknya manjur, juga aromanya wangi sekali. Saya pernah coba untuk suami saya yang sedang pegal-pegal, dan juga untuk anak saya yang pernah jerawat. Alhamdulillah sekali, membantu sekali obat wahid ini. Memang obat wahid ini produk yang paling ampuh dan ampuh selain produk yang lain-lainnya. Dan yang paling penting, wanginya, wangi habatus sauda tidak menyengat. Ya betul Pak, Luar saya biasa. juga udah ngerobain semua, nyobain ini memang benar-benar ampuh sekali. Masya Allah, ternyata memang benar begitu banyak manfaatnya dan Anda juga bisa mendapatkannya di minimarket, kemudian apotek dan toko obat. Harganya apalagi cuma 20 ribuan. Sekali lagi, jika Anda sudah mulai merasa sakit, langsung ambil minyak herba wahid, minyak gosok herbal bubut yang wangi. Kita akan kembali sesaat lagi.